judi di Dana yang Indonesia berputar telah dalam masuk praktek masa judi depan. online mencapai ribuan. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Yang mungkin sebagian karena kebodohannya ya. Banyak keluarga hancur karena satu klik di layar ponsel. Banyak orang rela berutang hingga menipu demi bisa depo. Dan tidak sedikit juga yang bunuh diri karena rungkat. Tapi ironisnya, di saat kerugian terus menumpuk, banyak orang sulit untuk berhenti memainkannya. Ya, kita membicarakan judi online alias judol. Sebuah sisi gelap dari perkembangan teknologi yang memberikan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Namun, pada kenyataannya malah rungkat dan merampas banyak masa depan masyarakat Indonesia. Saat ini, Indonesia tengah mengalami krisis judi online yang menyebabkan kerugian finansial negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Tapi kenapa judol sulit diberantas? Apakah ini hanya karena masyarakat yang sudah terlalu kecanduan? Ataukah ada institusi yang seharusnya memblokir judol malah membantu menyuburkannya? Mari kita dengarkan cerita waktu. Judi online atau judol bukan hanya sekadar hiburan daring. Ia adalah aktivitas taruhan uang melalui internet, di mana situs ilegal menawarkan permainan dengan harapan bisa memberikan keuntungan besar. Padahal, di Indonesia semua bentuk perjudian dilarang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 303 KUHP yang menyebutkan bahwa siapapun yang terlibat dalam aktivitas perjudian dapat dikenai sanksi pidana. Lalu kenapa justru di era digital ini judi online bisa tumbuh subur di kalangan masyarakat? Fakta di lapangan memang pahit. Kecanduan, beban utang, kehancuran rumah tangga, hingga kasus bunuh diri yang disebabkan oleh judol bukanlah hal langka. Yang lebih memprihatinkan adalah pengguna judol dimulai dari anak-anak SD dan mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sebagian dari kita mungkin berasumsi ini hanya salah mereka saja yang bermain judol. Namun, pada kenyataannya, masalah ini lebih kompleks dan sistematis dari yang kita kira. Karena di dalamnya ada banyak pemangku kepentingan yang memelihara industri ini. Mari kita bedah satu persatu akar masalahnya. Pembahasan utama, judi online di Indonesia tidak tumbuh hanya karena kemajuan teknologi. Ia berkembang karena akses yang mudah, promosi agresif, dan sistem yang dirancang rapi oleh bandar internasional. Setidaknya ada 4 faktor besar yang membuatnya sulit diberantas. Literasi digital dan lemahnya ekonomi. Banyak orang dari kalangan berpenghasilan rendah yang melihat judi online sebagai peluang instan untuk mendapatkan uang. Mereka terjebak dalam janji-janji kemenangan besar yang ditunjukkan oleh para bandar di media digital. Padahal, di balik layar, sistemnya memang sudah dirancang agar bandar selalu menang. Ini bukan hanya soal kesenangan, tetapi juga keputusan finansial dan bandar sengaja memanfaatkan celah psikologis ini. Saat ada orang yang tergiur dan mencoba memainkan judol, pemain diberi kemenangan di awal, hanya untuk membuat mereka kecanduan dan terus depo. Lalu, ketika mereka kalah, utang menumpuk, dan ketika menang sekalipun, godaan untuk depo ulang datang lebih cepat. Dan ketika sudah di titik ini, mereka sulit keluar dari kecanduan judol. Mudahnya mengakses judol. Faktor kedua adalah kemajuan teknologi yang melampaui regulasi dan kemudahan akses. Dengan sistem VPN atau Virtual Private Network, server situs judol bisa beroperasi di negara lain dan semua orang bisa mengaksesnya. Hal ini membuat otoritas digital Indonesia sulit untuk melacak dan memblokirnya. Begitu satu situs diblokir, puluhan situs baru segera muncul dengan domain yang berbeda. Judol juga memanfaatkan aplikasi pesan instan dan media sosial untuk promosi secara ilegal, menyusun lewat grup chat, media sosial, dan influencer palsu yang memberikan iming-iming, win rate tinggi, dan cuan cepat. Oknum di dalam institusi. Faktor ketiga, lemahnya lembaga pelindung digital dan penegakan hukum. Meskipun ada upaya pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang sekarang berubah nama menjadi Komdigi, kecepatan pemblokiran sering kalah cepat dengan kecepatan bandar membangun situs baru. Selain itu, penegakan hukum di lapangan seringkali hanya menyentuh pemain klasteri atau bandar lokal. Sementara bandar-bandar besar dengan jaringan sistematis dan backingan kuat di luar negeri sulit dijangkau. Bahkan, seringkali kita mendengar isu tentang oknum di dalam institusi yang diduga menerima suap untuk melindungi jaringan judol, yang membuat upaya pemberantasan menjadi sia-sia. Jaringan judol yang besar. Faktor keempat, bandar dengan jaringan global dan kekuatan finansial raksasa
Bandar Judol adalah organisasi kriminal internasional yang terorganisir dengan rapi. Mereka memiliki modal dengan sangat besar, tim IT yang canggih, dan beroperasi di negara-negara yang melegalkan perjudian. Hal ini membuat pemerintah Indonesia sangat sulit untuk melakukan penangkapan, penyitaan aset, atau bahkan menutup server utama. Setiap upaya hukum internasional yang dilakukan sering memakan waktu dan terhambat oleh yurisdiksi negara lain. Selama kelima faktor ini masih bertahan, judol di Indonesia mungkin akan lama atau hilang atau malah terus tumbuh subur di tengah masyarakat. Dampak judi online sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin kita bisa melihatnya langsung di lingkungan kita. Banyak teman, tetangga, bahkan keluarga sendiri yang terjebak masalah finansial demi bisa depo dan pada akhirnya merugikan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Pemerintah memang bertanggung jawab penuh atas keamanan digital rakyatnya. Namun, kita sebagai masyarakat yang sadar akan bahaya ini harus ikut membantu dalam pemberantasan judol, seperti mengingatkan teman dan keluarga tentang bahaya finansial dan psikologis dari judol, melaporkan situs atau akun yang secara terang-terangan mempromosi dan terafiliasi dengan judol. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.